Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Sebelumnya, saya adalah Siti Fatimah Zahra. Kali ini saya akan membawakan materi tentang zakat. Nah, sekarang kalian lihat gambar yang ada di sini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Bu, saya tahu. Itu adalah gambar orang-orang yang sedang membayar zakat. Nah, benar. Itu adalah gambar orang yang tengah membayar zakat. Jadi, materi yang akan kita bahas kali ini tentang zakat yang meliputi 4 hal, yaitu apa itu zakat, macam-macamnya zakat, tata cara menunaikan zakat, dan ketentuan-ketentuan dalam berzakat. Yang pertama, apa itu zakat? Zakat ialah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dari segi istilah, zakat berarti harta milik kelompok maupun perorangan muslim yang wajib dikeluarkan sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat ialah harta sebagai pembersihan diri yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim sesuai ketentuan dalam syariat Islam. Nah, ada berapa sih macamnya zakat? Jadi, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Siapa nih yang belum tahu tentang zakat fitrah, pengertiannya apa? Nah, zakat fitrah itu ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Zakat ini berarti suci, sedangkan fitrah berarti pemberian bahan pokok pada saat Idul Fitri dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan harta untuk makan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih tata cara menunaikan zakat fitrah? Jadi, ada beberapa ketentuan dalam menunaikan zakat fitrah. Yang pertama ialah zakat berupa bahan pokok. Biasanya di Indonesia itu bahan pokoknya beras, jadi kita zakat menggunakan beras. Besaran makanan pokok atau beras yang wajib dikeluarkan ialah 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Ketentuan kedua yaitu waktu pengeluaran zakat fitrah. Nah, zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada saat malam hari raya Idul Fitri. Namun, jika dikeluarkan di malam sebelumnya pada bulan Ramadan juga boleh. Jadi zakat fitrah itu bisa dibayar mulai dari saat awal bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Apabila kita membayar zakat melebihi waktu setelah sholat Idul Fitri, bagaimana? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Hanya saja itu makruh, jadi lebih baik kita membayar zakat itu sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Yang selanjutnya ialah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan ada 8 golongan orang penerima zakat fitrah, tetapi golongan yang lebih utama ialah golongan fakir miskin. Selanjutnya ialah zakat mal. Zakat mal juga disebutkan sebagai zakat harta. Zakat mal ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang apabila sudah mencapai ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal ialah harta hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, barang temuan seperti emas dan perak, dan juga penghasilan juga harus dizakati atau yang dikenal sebagai zakat profesi. Dalam ketentuan berzakat ada 3 ketentuan, yaitu ketentuan bagi orang yang wajib berzakat, ketentuan harta yang wajib dizakatkan, dan ketentuan penerima zakat. Nah, yang pertama ialah ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Siapa saja sih orang yang wajib berzakat itu? Nah, yang pertama, orang tersebut harus dalam keadaan
keadaan Islam atau Muslim. Jadi kalau kita non Muslim, kita berniat berzakat itu ya nggak sah, soalnya kan non Muslim bukan Islam. Yang kedua ialah orang yang balik atau orang yang sudah mengerti benar atau salah. Yang ketiga ialah orang berakal. Jadi kayak orang gila berzakat itu juga tidak sah. Yang keempat ialah orang yang terbebas dari hutang. Kita diwajibkan berzakat itu jika kita bebas dari hutang. Jadi kalau punya hutang gitu, yang wajib didahulukan adalah hutangnya ya. Yang terakhir ialah merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Tapi di zaman sekarang ini semua orang sudah merdeka ya, nggak ada yang namanya budak gitu. Nah, ketentuan yang kedua ialah ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Apa sih ketentuannya? Jadi, dalam membayar zakat ada harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama ialah harta yang diperoleh secara halal dan baik. Jadi kalau harta yang dizakatkan berupa hasil dari mencuri itu ya nggak boleh ya. Terus harta yang berkembang, artinya harta yang memberi keuntungan bagi pemilik hartanya. Seperti kayak berdagang, kan itu hartanya berkembang kan, dia sudah memiliki untung gitu, jadi wajib dizakatkan. Yang ketiga ialah harta milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Ini harta yang maksudnya milik pribadi, bukan harta milik orang kayak harta pinjaman gitu. Jadi nggak boleh. Jadi harta memang milik kita, hasil dari kita kerja. Yang terakhir ialah harta sudah mencapai 1 tahun haul dan mencapai nisabnya. Yang ketiga ialah ketentuan-ketentuan orang yang menerima zakat. Jadi ada 8 golongan orang sebagai penerima zakat. Yang pertama ialah fakir. Jadi fakir itu ialah orang yang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi atau tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin. Miskin ialah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok dirinya sekeluarga. Yang selanjutnya ialah amil. Amil ialah orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru memasuki Islam. Selanjutnya, rikab, yaitu orang yang berusaha memerdekakan hamba sahaya yang dibeli dengan uang zakat. Yang selanjutnya ialah ghorim, orang yang tertimpa hutang dan tidak mampu melepaskan diri dari hutang kecuali dengan bantuan orang lain. Selanjutnya ialah sabilillah, seseorang atau kelompok orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Yang terakhir ialah ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan, namun kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan. Nah, dalil tentang orang-orang yang menerima zakat ini sudah ada di dalam Al-Quran ayat surat At-Taubah ayat 60, yang berarti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, itulah tadi serangkaian materi tentang zakat. Sekian materi kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang baik atau tidak enak, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.